Antibiotik adalah obat untuk mengatasi atau mencegah infeksi bakteri. Obat ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Perlu diingat, antibiotik hanya boleh dikonsumsi atas anjuran dari dokter. Antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan atau membunuh sel bakteri sehingga infeksi bakteri bisa teratasi. Meski sangat bermanfaat, antibiotik tidak boleh digunakan sembarangan karena bisa meningkatkan risiko terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Antibiotik hanya boleh digunakan berdasarkan resep dari dokter. Antimalaria. Obat antimalaria dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu antimalaria yang membunuh parasit di darah atau skizontosida darah dan yang membunuh parasit di jaringan atau skizontosida jaringan. Contoh obat antimalaria meliputi kloroquine, quinin, dan mefloquine. Penggolongan dan contoh obat malaria. Yang pertama, skizontosida darah. Obat-obatan ini bekerja dengan membunuh parasit Plasmodium yang berada di dalam sel darah merah. Yang obat pertama yaitu kloroquine, obat pilihan utama untuk malaria yang disebabkan oleh parasit yang sensitif terhadap kloroquine. Yang kedua, quinin, obat yang telah digunakan lama untuk mengobati malaria, tetapi kurang efektif pada beberapa daerah karena resistensi parasit. Yang ketiga, mefloquine, obat antimalaria yang sering digunakan untuk pencegahan malaria tetapi memiliki efek samping psikologis. Yang keempat, artemisin dan turunannya seperti artemether, lumefantrine atau Coartem dan artesunate. Mefloquine, obat-obatan ini efektif dalam pengobatan malaria yang resistensi terhadap kloroquine. Terus tetrasiklin dan doxycycline, antibiotik yang dapat digunakan sebagai terapi tambahan pada pengobatan malaria. Yang kedua, skizontosida jaringan. Obat-obatan ini bekerja dengan membunuh parasit Plasmodium yang berada di dalam hati. Yang pertama, primaquine, obat yang efektif untuk mencegah kambuhnya malaria vivax dan malaria oval. Yang kedua, primetamin, obat yang digunakan untuk mencegah malaria dan dapat digunakan bersama dengan sulfonamida untuk meningkatkan efektivitasnya. Obat antimalaria yang dibuat dalam bentuk kombinasi. Yang pertama, terapi kombinasi berbasis artemisinin atau ECT. Kombinasi obat yang mengandung artemisinin misalnya artemether, lumefantrine atau artesunate mefloquine dengan obat antimalaria lain seperti lumefantrine, mefloquine atau sulfadoxin pyrimethamine. Obat antimalaria untuk pencegahan atau profilaksis. Yang pertama, atovaquone, progualon atau malaron. Direkomendasikan untuk pencegahan malaria bagi wisatawan yang akan pergi ke daerah endemis malaria. Yang kedua, doxycycline, efektif untuk mencegah malaria, tetapi terus dihindari pada waktu hamil dan anak-anak karena efek sampingnya. Yang ketiga, mefloquine, obat yang efektif untuk mencegah malaria, tetapi memiliki efek samping psikologis yang perlu diperhatikan. Kemudian ada catatan kecil untuk kita semua tentang penggunaan obat antimalaria yang harus sesuai dengan resep dan petunjuk dokter. Jangan mengonsumsi obat antimalaria tanpa resep dokter karena dapat meningkatkan efek samping dan resistensi terhadap obat. A few moments later. Selanjutnya yaitu AMR atau antimikrobial resisten atau resistensi antimikroba adalah kemampuan mikroba atau bakteri, virus, jamur, dan parasit untuk bertahan hidup dan terus berkembang biak meskipun terpapar obat-obatan antimikroba seperti antibiotik. Ini terjadi karena mikroba berevolusi dan mengembangkan mekanismenya untuk melawan efek obat. Strategi untuk mencegah AMR meliputi penggunaan antibiotik yang bijaksana, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang AMR, serta pencegahan infeksi dan pengendalian penyebarannya. Penggunaan antibiotik yang bijaksana. Yang pertama, hindari penggunaan antibiotik yang tidak perlu. Hanya gunakan antibiotik jika benar-benar diperlukan dan sesuai dengan indikasi medis. Yang kedua, ikut dosis dan durasi yang diresepkan. Jangan menghentikan antibiotik sebelum selesai, bahkan jika gejala membaik, karena dapat menyebabkan resistensi. Yang ketiga, gunakan antibiotik yang tepat. Pilih antibiotik yang sesuai dengan jenis infeksi dan sensitivitas mikroba jika memungkinkan. Yang keempat,
Gunakan antibiotik secara bijaksana di sektor hewan. Penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol di sektor hewan juga berkontribusi pada AMR. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang kelima, pencegahan infeksi sejak dini. Vaksinasi, praktik kebersihan yang baik atau cuci tangan, dan isolasi pasien yang terinfeksi untuk mencegah penyebaran infeksi. Yang keenam, pengendalian infeksi di fasilitas kesehatan. Implementasi standar pengendalian infeksi yang ketat untuk pencegahan resistensi antimikroba. A few moments later.